Selamat pagi anak-anak. Selamat berpuasa. Yes, yes, yes. Oke. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan kalau kalian baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu meminta salah seorang siswa memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, Ibu guru, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau belajar ya Tuhan. Engkau tolong tuntun kami dari awal ke tengah hingga berakhirnya dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Ketua kelas mana? Siapa-siapa yang tidak hadir? Ivan kenapa? Izin. Terus siapa lagi? Mariana kenapa? Sakit. Oke. Hari ini kita akan belajar materi 5. Dosa dan pertobatan. Tentang apa? Dosa dan pertobatan. Tujuan pembelajaran kita, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengimani bahwa keselamatan dan pengampunan hanya oleh dan di dalam Tuhan Yesus. Terus yang kedua, bersikap toleran terhadap orang lain sebagai orang yang telah diampuni Allah. Yang ketiga, menjelaskan arti dosa. Yang keempat, menceritakan akibat dosa. Yang kelima, mengidentifikasi penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang selanjutnya, mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada dosa. Yang selanjutnya, menjelaskan tindakan Allah terhadap dosa. Terus memainkan peran mengenai kisah Adam dan Hawa, dan selanjutnya mempraktekkan manusia yang telah diampuni dan diselamatkan dengan membuat doa permohonan pengampunan dosa. Ibu mau bertanya, siapa yang pernah mendengar kata dosa? Ya, semua mendengar kata dosa. Kalian pernah mendengar dari siapa? Guru sekolah minggu. Dan siapa lagi? Pendeta. Siapa lagi? Orang tua. Ya, guru agama. Menurut kalian sendiri apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan-perbuatan yang menentang kehendak Allah. Ya, dosa merupakan perbuatan-perbuatan yang menentang kehendak Allah. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak benar terhadap orang tua atau guru? Nah, ketika kalian melakukan kesalahan terhadap guru atau orang tua, apa yang kalian rasakan? Rasa bersalah. Terus kalau kalian bersalah, orang tua atau guru menghukum tidak? Menghukum. Silakan kalian bentuk kelompok. Dan ibu meminta beberapa siswa nanti memainkan peran sebagai ular. Satu jadi Adam, satu jadi Hawa, satu jadi malaikat, satu jadi Allah. Silakan maju. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kekosongan di awal penciptaan itu, kasih Allah ada di atas segala-galanya yang segera dinyatakan dalam karya penciptaan berikutnya. Terang dan gelap, siang dan malam, pagi juga petang, cakrawala, laut dan darat. Tak berhenti sampai di situ. Karya Allah terus dinyatakan ketika bumi ditumbuk tunas-tunas muda.
tumbuhan muda, tumbuhan buah, sampai akhirnya Tuhan pun tempatkan matahari, bulan dan bintang menghiasi cakrawala. Di bumi pun berkeriapan segala makhluk di dalam air, di darat, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Selama 5 hari lamanya Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Dijadikannya manusia itu dari debu tanah dan menempatkan seorang pendamping yang diciptakan dari tulang rusuknya, menghembuskan nafas bagi mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah menempatkan mereka di sebuah tempat yang disebut Taman Eden. Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan atau menyentuhnya, sebab pada hari kamu makan, kamu akan mati. Baiklah Adam. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama dengan Dia. Dan kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Adam, cobalah makan buah ini, rasanya enak. Iya, rasanya enak. Adam, di manakah engkau? Kami telanjang ya Allah. Apa yang sudah kamu perbuat, Adam? Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu telah memakan buah pohon yang aku larang untuk memakannya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang telah memberikannya kepadaku. Ular itu telah mempertanyakan aku, maka kumakan. Maka terkutuklah engkau, hai ular, dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah adalah makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan berkuasa atasmu. Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena kalian telah berbuat dosa, maka kalian harus keluar dari Taman Eden. Baik, terima kasih kalian telah memainkan peran sebagai Allah, Adam, Hawa, Iblis, dan malaikat. Tepuk tangan dong. Apa yang kalian buat sangat baik. Dan Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan. Kalian akan mencari sumber atau jawabannya di dalam buku siswa, di dalam Alkitab, dan sumber-sumber yang lain. Oke, coba kalian perhatikan. Soal yang pertama yaitu kalian menjelaskan arti dosa. Yang kedua, kalian menyebutkan cara yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Yang ketiga, kalian mengidentifikasi 4 alasan manusia jatuh dalam dosa. Terus yang keempat, sebutkan 4 akibat dari
dari perbuatan dosa. Silakan kalian kerjakan, semua harus aktif ya. Nanti setelah kalian mengerjakannya, untuk salah seorang siswa atau salah seorang teman untuk mempresentasikannya di depan ya. Oke, untuk salah seorang teman dari tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Nanti dari kelompok yang lain silakan kalian menyimaknya dengan baik dan memberikan komentar atau tanggapan kepada kelompok yang memberikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 3. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Soal nomor 1, jelaskan arti dosa. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan maupun dalam kelompok yang menyimpang dari kehendak Allah. Dosa juga adalah perbuatan-perbuatan yang menentang kehendak Allah. Nomor 2, sebutkan cara yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Iblis menuduh manusia, yaitu setelah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka terbukalah mata Adam dan Hawa. Keduanya sadar telah melakukan kejahatan, melanggar perintah Allah, dan merasa malu. Rasa malu karena berbuat salah adalah permulaan keadilan. Setelah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka keempat naluri manusia sudah tertuju. Nomor 3,
Identifikasilah 4 alasan manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, manusia ingin sama seperti Allah. Kedua, manusia tidak taat kepada perintah Allah. Ketiga, manusia lebih memilih keinginan hatinya sendiri daripada kehendak Allah. Keempat, manusia tergoda oleh ular atau iblis. Nomor 4, sebutkan 4 akibat dari perbuatan dosa. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. 2. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. 3. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Allah. 4. Dosa membawa kematian rohani. Dari kelompok yang lain ada yang mau memberikan tanggapan toh? Ada? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Berikan tepuk tangan dong. Minta kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, jelaskan arti dosa. Menurut Kamus Alkitab, dosa adalah tindakan manusia secara perorangan maupun dalam kelompok yang menyimpang dari kehendak Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Jadi dapat disimpulkan dosa adalah perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah dan hukum Allah. 2. Soal nomor 2, sebutkan cara yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. 1. Iblis menuduh Allah. Setelah sukses mengacaukan kebenaran dan membangkitkan keraguan akan firman Allah, maka iblis pun menuduh Allah dengan mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 2. Iblis membangkitkan keinginan berdosa. Iblis membangkitkan keinginan Hawa untuk berbuat dosa dengan cara membandingkan Hawa dengan Allah. Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa tidak. Pada saat itu Hawa tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Soal nomor 3, identifikasilah 4 alasan manusia jatuh ke dalam dosa. 1. Manusia ingin sama seperti Allah. 2. Manusia tidak taat kepada perintah Allah. 3. Manusia lebih memiliki keinginan hatinya sendiri daripada kehendak Allah. 4. Manusia tergoda oleh ular atau iblis. Soal nomor 4, sebutkan 4 akibat dari perbuatan dosa. 1. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. 2. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang, seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. 3. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam diri kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. 4. Dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang memberikan tanggapan toh? Ada, Bu. Apa? Menurut kami, kelompok mereka sangat bagus. Ya, berikan aplaus. Sekarang kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru kepada kami. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
1. Jelaskan arti dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. 2. Sebutkan cara yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Iblis mengajar mengeraskan hati Hawa. Kebanyakan orang Kristen lupa memasukkan faktor waktu ketika membaca kisah Adam dan Hawa sehingga memahami kisah tersebut. Seolah-olah Adam dan Hawa melakukan dosa pada waktu bersamaan. Ada jangka waktu setelah Hawa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, hingga Adam memakan buah. Walaupun tidak dapat berpikir beberapa lama jangka waktu itu, namun kita dapat memastikan ada jangka waktu tersebut. 2. 3. Identifikasi 4 alasan manusia jatuh dalam dosa. Manusia ingin sama dengan Allah. Manusia ingin lebih dari Allah. Manusia lebih memilih keinginan hatinya daripada kehendak Allah. 4. Manusia tergoda oleh ular. Sebutkan akibat perbuatan dosa. Dosa mengakibatkan manusia dengan Allah rusak. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa mengakibatkan rusak hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dengan alam. Dosa menyebabkan kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya. Namun faktanya bukan begitu. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, berikan aplaus dulu. Kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Guru. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan arti dosa. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan maupun dalam kelompok yang menyimpang dari kehendak Allah. 2. Sebutkan cara yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Iblis merayu dan menggoda Hawa untuk memakan buah itu dan memutarbalikkan perintah Allah kepada manusia. 3. Identifikasilah 4 alasan manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama, manusia ingin sama dengan seperti Allah. Manusia tidak taat kepada perintah Allah. Manusia lebih memilih keinginan hatinya sendiri daripada kehendak Allah. Manusia tergoda oleh ular atau iblis. 4. Sebutkan 4 akibat dari perbuatan dosa. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama manusia. Dosa membawa kematian rohani. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, tepuk tangan. Terima kasih telah menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Dari hasil tersebut sangat baik apa yang kalian dapati dari soal-soal yang Ibu kasih tadi. Kalian sudah menjawabnya dengan baik. Sekali lagi berikan aplaus untuk diri sendiri. Kalian semua anak-anak yang pintar. Namun untuk lebih jelasnya lagi, mari kita belajar. Tapi karena listrik padam, kita akan belajar secara bersama-sama. Kalian bisa melihatnya di buku siswa tadi. Jelaskan arti dosa. Kita melihat di dalam kamus Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah tindakan manusia yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok yang menyimpang dari kehendak Allah. Di dalam
perbuatan yang melanggar hukum Allah atau hukum agama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dosa adalah perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah dan hukum Allah. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Semua kita manusia pasti pernah melakukan dosa. Nah, dosa yang kalian ketahui itu seperti apa? Mencuri, apa lagi? Maki, apa lagi? Menipu, apa lagi? Memfitnah, berbohong, dan sebagainya. Jadi dosa merupakan perbuatan, perkataan, dan pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam Perjanjian Baru ada beberapa kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk melukiskan aspek dosa. Yang pertama, hamartia. Hamartia itu merupakan pelanggaran atau perbuatan salah atau tindakan yang berdosa kepada Allah. Silakan kalian lihat di dalam Yohanes 9 ayat 41. Nanti kalian baca sampai di rumah. Terus yang kedua, adikia. Adikia itu merupakan kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Kalian bisa baca dalam Roma 1 ayat 18 dan juga Yohanes 5 ayat 17. Adikia juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Kalian bisa baca dalam Roma 5 ayat 12 dan Ibrani 3 ayat 13. Terus yang ketiga, anomia, artinya kedurhakaan atau pelanggaran hukum yang menentang kehendak Allah. Di dalam Roma 6 ayat 19 dan pertama Yohanes 3 ayat 4. Yang keempat yaitu apistia. Apistia itu artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Silakan kalian buka dan baca dalam Roma 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 12. Dari soal yang kalian baca dan kalian kerjakan tadi, sebutkan cara yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Cara yang dipakai iblis paling pertama apa? Yang pertama adalah iblis mengacaukan sistem kasta alam semesta. Kita melihat bahwa ular itu sangat cerdik. Walaupun dia cerdik, tetapi dia tetap ular atau binatang. Iblis mengacaukan kebenaran yang Allah berikan untuk manusia, di mana iblis mengacaukan sistem kasta alam semesta ciptaan Allah, di mana ular seolah dapat berbicara, berpikir seperti manusia, bahkan nampak sebagai Tuhan yang mengajarkan kebenaran yang tidak diajarkan Allah. Setelah itu baru iblis membangkitkan apa? Keraguan. Kita melihat tadi bahwa Allah itu telah memberikan perintah kepada Adam, yaitu tidak boleh memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kita lihat tadi bahwa iblis mulai membangkitkan keraguan di dalam hati Hawa dengan mengutip perintah Allah dengan salah, di mana kita melihat tadi bahwa Hawa sudah terpengaruh dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis, di mana ular mengatakan bahwa buah
pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Walaupun nampak seolah-olah sedang membela Allah, kita melihat bahwa jelas pembelaan yang dilakukan Hawa justru menyesatkan dirinya sendiri. Karena dia sudah menyesatkan dirinya sendiri, akhirnya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis. Dia memakan buah apa tadi? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak sampai di situ saja, tetapi dia juga memberikan kepada suaminya, yaitu siapa? Adam. Soal yang berikut, kita melihat tadi, identifikasilah 4 alasan manusia jatuh dalam dosa. Kita melihat bahwa alasan manusia jatuh ke dalam dosa yang pertama yaitu apa? Manusia ingin sama seperti Allah. Terus yang kedua, kita melihat bahwa alasan manusia yang jatuh dalam dosa yaitu karena manusia tidak taat kepada perintah Allah. Mereka ingin memberontak. Akhirnya mereka mengikuti apa yang ditawarkan oleh si iblis. Mereka tidak dengar dan tidak mau melakukan apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kita melihat bahwa manusia lebih memiliki keinginan hati sendiri daripada kehendak Allah. Seharusnya sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita melihat bahwa mereka harus apa? Tunduk dan taat kepada Allah. Namun kita melihat bahwa Hawa lebih mementingkan keinginan hati, yaitu kita melihat tadi bahwa ular menawarkannya untuk sama seperti Allah. Jadi dia juga memiliki keinginan untuk sama seperti Allah. Terus yang keempat, manusia tergoda oleh ular. Sebutkan 4 akibat dari perbuatan dosa. Akibat dari perbuatan dosa yang pertama tadi apa? Ya, kita melihat bahwa dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya, kita melihat bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi bisa bertemu dengan Allah. Terus yang kedua, ya, kita melihat bahwa dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Kita melihat bahwa seperti racun yang bisa membunuh, demikian pula dosa membunuh manusia. Yang sebenarnya manusia itu baik, tetapi karena dia sudah melakukan dosa atau melakukan kesalahan, maka di dalam dirinya atau di dalam jiwanya ia merasakan apa? Merasa apa? Selalu dihantui dengan rasa bersalah. Contoh, seandainya Chelsea mencuri, setelah mencuri Chelsea merasa nyaman tidak? Tidak. Kenapa tidak merasa nyaman? Padahal teman tidak lihat, guru tidak lihat, kenapa tidak merasa nyaman? Iya, kepikiran dosa. Karena apa? Karena Allah melihat, walaupun manusia tidak melihat. Terus yang berikut, yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dan Allah. Ya, kita melihat bahwa dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan juga dengan alam semesta.
ketika dosa berkuasa atas kehidupan manusia, kita melihat bahwa hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Contoh tadi kita melihat Adam dan Hawa tadi, mereka saling menyalahkan. Itu karena dosa yang mereka lakukan tadi. Kita juga melihat dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sebagai biar bapak mama, terus anak kandung dengan bapak atau anak dengan mama sering bertengkar, atau orang tua dengan tetangga, anak dengan tetangga, itu karena dosa. Kita melihat contoh setelah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu berakibat kepada Kain dan Habel anaknya. Kita melihat bahwa Kain membunuh Habel. Ini karena apa? Faktor iri hati. Begitu pula dengan hubungan manusia dengan alam. Kita melihat bahwa yang sebenarnya alam diberikan oleh kita manusia untuk mengelolanya dengan baik, tetapi kita melihat karena dosa atau keinginan hati manusia untuk menguasai alam, mereka mengelola alam dengan apa? Semaunya mereka. Sehingga apa? Terjadi bencana alam. Terus yang keempat, kita melihat bahwa dosa menyebabkan manusia mengalami kematian secara rohani. Banyak manusia mengatakan bahwa setelah kematian jasmani ini terjadi, kita mengatakan bahwa segalanya sudah berakhir. Padahal masih ada kematian yang berikut, yaitu kematian secara rohani. Kematian secara rohani atau kematian kekal. Jadi semua orang yang berdosa akan masuk ke dalam neraka. Nah, apakah manusia bisa membebaskan diri dari dosa? Ya, tentu tidak. Kita melihat tadi bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Allah? Allah mencari Adam dan Hawa. Demikian pula kehidupan kita sekarang. Kita manusia yang sudah berdosa, sehingga Allah berinisiatif mencari kita manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Yesus lahir ke dunia, Dia mati di kayu salib mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita sebagai umat manusia. Jadi yang harus kita lakukan yaitu apa? Tidak boleh melakukan dosa. Kita harus meninggalkan semua perbuatan dosa kita dan kita bertobat. Ibu akan berikan lembaran untuk kalian kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah silakan. Tulislah sebuah doa permohonan pengampunan dosa. Ya. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini, dan kita akan melanjutkannya minggu depan. Dan sebelum kita menutupnya, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa itu. Baik teman-teman, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih sudah mengikuti